Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Rom Amo MSC dalam RSM pada hari Senin biasa pekan ke-23. Selamat memulai pekan yang baru dan semoga dalam pekan ini segala rencana, harapan, niat dan juga cita-cita Anda yang akan dicapai dalam pekan ini dapat dicapai, dan semoga Tuhan menyertai, membimbing dan menuntun kita sehingga perjalanan pekan ini senantiasa berada dalam naungan dan kasih Tuhan. Saudara, firman Tuhan pada hari ini dari Injil Lukas pasal 6 ayat 6 sampai 11. Di sana dikatakan bahwa pada suatu hari Sabat lain Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Dan di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Lalu juga ada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat. Dan dengan itu mereka dapat memperoleh alasan untuk mempersalahkan Yesus. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu dia meminta seorang yang mati tangannya itu untuk berdiri dan untuk bangun dan berdiri di tengah. Dan Yesus mulai bertanya kepada banyak orang, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya. Dan sesudah itu baru ia memandang ke sekeliling dan berkata kepada orang sakit itu, ulurkanlah tanganmu. Dan orang itu mengulurkan tangannya dan menjadi sembuh. Saudara, apa yang dilakukan oleh Yesus terhadap ahli-ahli Taurat dan orang Farisi? Satu pernyataan yang sungguh sebetulnya Yesus dia menyesal atau kecewa dengan mereka. Karena mereka hanya mau mencari-cari kesalahan Yesus. Tapi jawaban Yesus sungguh telak. Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya? Ini suatu jawaban yang menurut saya sangat tepat. Jawaban yang sangat mematikan. Karena orang Farisi dan ahli Taurat kemudian harus mengakui bahwa yang perlu dalam hukum Taurat itu adalah suatu perbuatan baik atau satu perbuatan yang menyelamatkan orang, bukan soal pekerjaannya. Bahwa hari Sabat itu untuk beristirahat benar, untuk memuji dan memuliakan Tuhan benar, tapi hal yang dimuliakan di sana adalah satu peristiwa keselamatan, satu perbuatan baik, karya baik dari Tuhan. Maka kita juga perlu juga untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik itu, atau perbuatan-perbuatan yang menyelamatkan orang, bukan membinasakan orang, atau bukan mencari-cari kesalahan orang. Satu hal yang menjadi juga kebiasaan adalah ketika kita ada sesuatu kemalangan atau ada hal-hal yang kita rasa dirugikan, lalu kita mulai mencari-cari kesalahan orang lain, tidak melihat ke dalam diri, tidak bercermin pada diri, tetapi melihat orang lain, kesalahan pada orang lain, atau mencari-cari jalan untuk alasan untuk mempersalahkan orang lain. Dan ini hal yang sebetulnya kurang baik, kurang berkenan. Yesus dalam Injil hari ini memberikan pesan kepada kita untuk selalu berbuat baik, selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang menyelamatkan orang, perbuatan-perbuatan baik yang dalam membantu atau menolong orang lain. Dan dengan demikian diri kita sendiri pun tertolong. Karena kita berpikir, kita sudah susah, kenapa harus memikirkan orang lain? Karena pikiran-pikiran kita lebih kepada diri kita sendiri. Mari kita membuka hati bagi orang lain,
supaya juga dengan menolong atau membantu orang lain, kesusahan kita pun diringankan berkat sukacita karena memberi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas rahmat, berkat, dan tuntunanmu bagi kami dalam perjalanan kehidupan kami, terutama atas Yesus Kristus Putramu yang Kau utus ke tengah-tengah kami untuk menjadi juru selamat dan penebus. Kami bersyukur atas firman-Mu hari ini yang meneguhkan kami untuk selalu berbuat baik, kapanpun dan dimanapun, saat apapun. Ada kesempatan untuk berbuat baik, supaya kami selalu berbuat baik. Dan semoga dengan kekuatan yang Kau berikan kepada kami, Roh Kudus-Mu Engkau berikan juga kepada kami untuk menuntun dan membimbing kami, agar perbuatan-perbuatan kami yang baik sungguh memuliakan nama-Mu. Kami juga dalam keadaan rapuh dan lemah, Tuhan kuatkan dan teguhkanlah kami, terutama yang sakit secara ragawi, sembuhkanlah kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.